kita selesai makan, kita lanjut lagi perjalanan ke Bandung ya. Kita mau lewat ke Jalan Bojong, jalan tembusannya nanti ke Sawit, terus ke Cikalong Wetan, Padalarang, Bandung ya. Ini lurus aja, kalau belok kita kembali lagi nanti ke Kabupaten Subang. Lihat dari cuacanya udah mendung, takut keburu hujan. Kalau udah hujan, Mang Codet nggak bisa ngonten. Di jalur sini juga udah lumayan mulus ya jalannya, jadi nggak terlalu banyak lubang, meskipun ya adalah 1 atau 2 gitu, 1 atau 2 kali 5 gitu lubangnya. Kalau untuk konturnya ya, kontur jalannya ini cukup landai sih kalau di sini dibanding ke daerah Jalan Cagak, Ciater sampai ke Cikole, Lembang ya. Itu memang kalau untuk arah ke Bandung banyak tanjakannya dibanding turunannya. Tapi beda banget kalau kita berangkat dari Bandung ke Subang. Nah pasti banyak turunannya daripada tanjakannya gitu. Biar videonya bervariasi, jadi Mang Codet ngambil jalur Wanayasa, Bojong, Sawit, Cikalong Wetan, nanti tembus di Padalarang. Bensin juga masih full, jadi masih aman ya. Codet kesemprot pasir buka sikwa. Kalau ngomongin pemandangan ya, kalau menurut Mang Codet ya, kalau dibandingin dari di daerah Cidaun setelah Ciwidey itu kan, ya di sini kalah banget ya. Di sini lebih ke lereng sih, lereng gunung. Jadi sudah banyak permukiman ya, didominasi kalau ini untuk sawah sih. Kalau untuk perkebunan di sini masih banyak pohon-pohon kayu-kayu buat untuk ditebang gitu. Untuk jalannya terbilang kecil sih, untuk hanya cukup untuk 2 kendaraan roda 4. Jadi kalau pepasan untuk ukuran mobil minibus ya kayak Avanza kayak gitu,
Ini cukup sempit sih, apalagi ditambah kalau misalkan banyak mobil-mobil gede seperti mobil box gitu ya, itu memang harus hati-hati. Apalagi di beberapa titik nanti ya ada penyempitan jalan. Jadi ini cukup lebar sih untuk saat ini, tapi nanti di depan ya ada yang lebih kecil jalannya. Tambah lagi kontur jalan yang memang apa namanya ya, banyak tambalan lah gitu. Nah ini udah mulai bagus lagi nih. Oh ya, kalau misalkan ada yang nanyain di sini ada kendaraan umum nggak seperti angkot, nggak ada ya. Di sini cuma satu kendaraannya, itu pun hanya satu unit ya, namanya Dola-Doli. Jadi sejenis bus mini, bukan minibus ya, bus 3/4 lah ya, jurusannya Wanayasa Ciroyom. Itu berangkatnya cuma 2 kali, dari pagi-pagi dari Wanayasa sekitar jam 5. Nah kalau sorenya itu sekitaran jam 12, jam 1 menuju Wanayasa lagi, balik lagi. Nah ini nih paling males nih teman. Menyiap susah, agak disalip tikungan di depannya lagi. Sudah juga di sini tuh kalau udah ada truk ya, apalagi truk dengan muatan berat seperti itu, susah buat nyalip untuk kendaraan roda 4. Jadi mesti bersabar lah, apalagi di tanjakan kayak gitu ya. Selalu jaga jarak, jaga keselamatan. Di sini juga jalan sini tuh termasuk alternatif untuk ke daerah Bandung Barat ya, khususnya Cikalong. Banyak dipergunakan kalau musim-musim mudik atau musim-musim liburan gitu ya, kalau ke sini. Karena apa? Kalau misalkan di jalur arterinya macet, kebanyakan ya lewat sini untuk jalur pinggirnya gitu.
Untuk di sini tidak ada SPBU ya, tidak ada SPBU, tidak ada ATM juga. Jadi persiapkan uang bensin. Saya di alun-alun Wanayasa itu banyak ATM. Persiapkan dulu uang dan bensin, bahan bakar. Kalau yang jual eceran masih ada sih, cuman jaraknya emang jauh-jauh gitu. Nah, contohnya ini kita baru nemu lagi bensin eceran. Tuh, ya. Nah, harus tetap konsentrasi, banyak lubang-lubang yang menjadi surprise gitu ya, menjadi kejutan. Kalau nggak mau kendaraan kirian salto ya hati-hatilah dalam memilih jalan gitu ya. Nah, di sini mulai jalan jelek lagi. Aduh. Kontur jalan mulai banyak tambalan, jadi ya mau nggak mau harus hati-hati ya. Nah, untuk di sini cerah lagi ya cuacanya. Nah, seperti yang barusan ada truk besar yang lewat, susah banget ya nyalipnya. Kenapa? Ya, lebar jalan di sini tuh terbilang kecil ya untuk kendaraan-kendaraan gede gitu. Apalagi kalau papasan sama kendaraan roda 4 lagi, itu akan sangat menyulitkan biasanya. Apalagi kalau posisi-posisi lagi di tanjakan gitu atau lagi di tikungan, ya mau nggak mau salah satu harus ada yang mengalah gitu. Kalau untuk pemandangan di sini tidak terlalu menarik ya, karena mungkin udah terlalu banyak pemukiman juga. Terus di sini perkebunannya tidak ada kebun teh ya, jadi udaranya juga tidak terlalu sejuk, malah terukur lebih panas sih daripada daerah Subang tadi ya. Nah, kita udah masuk ke Kecamatan Bojong ya, daerah Kecamatan Bojong. Nah, dari sini ada kendaraan umum ya yang warna biru. Ini tembus nanti ke Sawit ya, ke pertigaan Sawit. Nah, kalau kebetulan ada lewat, nanti Bang Sadet tunjukin ya. Sebenarnya ngetrip tuh ya, ngetrip dari beberapa daerah ke daerah yang lain. Kalau mau pakai kendaraan umum juga bisa, cuman secara biaya ya memang lebih besar gitu. Ini perbatasan Bojong, ini Kecamatan Bojong udah masuk. Kalau orang Betawi Bojong Kenyot.
sini tuh untuk SMK yang ada di daerah Bojong ya. Ini cuma satu-satunya sih di sini. Tuh Desa Sukamana, Kecamatan Bojong. Dan di sini juga ada MTS ya. SD, MTS sebenarnya komplit sih, cuman untuk warga-warga daerah sini lah mungkin masih terjangkau gitu. Untuk SMA sendiri emang agak jauh dari sini, jaraknya masih sekitaran 4-5 kiloan lah, kilometer ya. Jadi lumayan lah jaraknya, apalagi kendaraan umum. Tentu sekarang aja kendaraan umum ini nggak ada, biasanya ada angkot. Saya juga nggak tahu ini kenapa. Ini kantor Kecamatan Bojong ya, sama kantor Polsek Bojong. Kontur jalan mulai tidak bersahabat, banyak tambalan-tambalan jalan yang agak sedikit memberikan guncangan kepada pinggang yang sering sakit. Seingat saya waktu dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi ya, Kabupaten Purwakarta, jalan tuh nggak ada yang kayak gini gitu. Jalan tuh mulus gitu, semulus paha Ceribel. Jadi bisa dibilang apa ya, sangat kontras banget perbedaannya saat Kang Deddy Mulyadi sudah tidak menjabat jadi Bupati Purwakarta gitu. Ya semoga aja Kang Jen ya bisa menepati amanatnya ya, amanat dari masyarakat yang memilih Bupati Purwakarta yang sekarang, bisa merealisasikan jalan mulus, jalan alus, desa kaurus, kota ditata Jabar istimewa. Nah jadi kampanye. Ya di sini tuh banyak apa ya, perkebunan ilalang gitu ya. Bukan ilalang sih, namanya rumput gajah. Nah rumput ini tuh emang sengaja ditanam gitu buat pakan sapi. Biasanya pakan sapi yang memakan rumput gajah itu khusus untuk sapi perah ya, sapi yang diambil susunya. Oh kenal tuh deh. Tuh, itu rumput itu sengaja ditanam. Di penghujung area ini ada satu pom bensin ya, meskipun mini pom ya.
Tuh, cuma ya seperti yang tadi di Cipeundeuy gitu, keadaannya itu cuma dua stand gitulah, dua pompa. Tetap berhati-hati ya, karena ya masuknya ini jalan perkampungan sih ya, jadi banyak yang memang tidak memakai peraturan atau kaidah-kaidah dalam berbelok ya, jadi tiba-tiba aja suka belok gitu. Nah jadi harus di apa namanya, benar-benar di antisipasi. Tuh, Bandung masih terhalang gunung. Nah untuk masjid ini saya juga nggak tahu ya kenapa dibangun masjid di sini. Apakah ini masjid masjid apa untuk satu apa ya bisa dibilang tapi megah juga sih masjidnya. Katanya kalau Sabtu Minggu itu banyak yang ya apa, yang berkunjung ke situ gitu. Tapi nggak tahu juga sih mau ngapain. Oke, lanjut lagi ke jalan ya. Di sini kita udah masuk di area penghujung jalur Bojong Sawit ya, Bojong menuju Sawit. Paling malas kalau di depan tuh ada yang ngerokok gitu, ngerokok. Kalau apa namanya, bara apinya itu terbang ya, kena mata, aduh perihnya itu lebih perih daripada diputusin pacar mungkin ya kalau anak sekarang. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like, share, komen, biar Mang Codet makin semangat memberikan video dan informasi ya di setiap perjalanan Mang Codet. Untuk baraya Mang Codet, terus dukung ya. Mang Codet juga suka live di TikTok ya. Di TikTok itu Mang Codet kontennya main game ya, bisa nonton aja sambil tanya-tanya tentang komputer, servis, atau soal game penghasil uang gitu. Tapi bukan judol ya, ini game penghasil uang tuh benar-benar real game penghasil uang gitu. Nah ini angkot yang tadi Mang Codet bilang ya, jadi apa ya namanya, kayaknya nggak nyampe sana sih. Di sini lebih banyak angkot sih daripada di sana, di Bojongnya gitu. Kondisi angkotnya juga sebenarnya sudah memprihatinkan sih. Ya kita masuk ke Desa Linggarsari. Nah ini angkot, termasuk angkot tadi Bojongnya Sawit, PP Bojong katanya. PP itu pulang pergi, bukan preman pensiun. Ini bocah bawa apaan coba ya?
pom ini kayak gitu di dekat sawit itu udah banyak, karena memang apa namanya, di sini tuh banyak Alfamart, minimarket yang memang udah gede lah gitu ya, kayak si Alfa sama Indo itu. Terus kontur jalan di sini juga udah mulus. Jadi tadi terhitung dari jalur setara apa namanya, setara masjid yang gede itu sampai sini masih terlihat bagus ya. Tidak ada tambalan-tambalan yang menyakitkan pinggang gitu. Nah, untuk satu-satunya SMA ya cuma di sini. Nah, ini SMA 1 Darangdan ya. Siapa yang pernah sekolah di SMA 1 Darangdan? Komen di bawah. Saya heran kenapa banyak guru-guru atau PNS yang jam istirahat mungkin ya. Kurang ngerti saya juga. Memang kalau di daerah sini tuh yang namanya mall itu nggak ada, atau pusat perbelanjaan yang gede lah gitu ya, semacam apa ya, semacam Forma gitu, nggak ada. Yang ada cuma ya toko-toko biasa, terus warung makan juga warung makan biasa, bukan semacam restoran kayak gitu, ataupun apa namanya, ataupun bisa dibilang mall-mall yang kayak gitu. Wah, jauh banget ini. Karena apa? Relatif di sini warganya itu masuk ke perkampungan, jadi secara ekonominya juga sangat-sangat belum merata. Masih kebanyakan di sini tuh petani, peternak gitu ya. Ya, kita sudah sampai di apa namanya, di persimpangan sawit ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa disebut jalan raya sawit. Tahu saya nggak ada sawitnya gitu. Tapi nggak tahu, mungkin dulu ada sawitnya. Yang tahu sejarah di apa jalan raya sawit ini boleh di komen ya. Nah, kalau ke kanan itu ke kota Purwakarta, kita ke kota Bandung lewat kiri. Ibu-ibu raja jalanan itu ya. Jangan heran kalau misalkan lihat ibu-ibu nyebrang dari mana saja. Itu udah kodratnya lah, the power of mama gitu. Nah, kita udah masuk ke lintas jalan provinsi, jadi lebar jalan juga udah lumayan, bukan lumayan lagi, udah lebar lah ya. Tetap berhati-hati kalau kalian berpapasan ataupun mau menyalip mobil-mobil atau kendaraan yang gede ya. Sedikit tips ya dari Mang Codet untuk baraya semua. Kalau misalkan mau nyalip, lihat kendaraan itu punya muatan atau enggak. Kalau misalkan sekiranya punya muatan, boleh disalip. Tapi kalau sekiranya itu mobilnya kosong, usahakan bersabar sampai nunggu mobil itu benar-benar lambat ya. Karena apa? Kalau misalkan kendaraan kayak gitu, sistem pengeremannya itu enggak seketika gitu ya, masih juga maju gitu.
Nah, ini kita udah masuk ke perbatasan antara Bandung Barat dan Purwakarta. Nah, di sini juga banyak warung-warung makan ya, yang dulu pernah ditertibkan sama Kang Deddy Mulyadi, tapi sekarang ada lagi gitu.